Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada di bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab. Bulan apa? Rajab. Di mana bulan Rajab ini adalah salah satu bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghuniyah bahwasanya Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah Ra, yang kedua adalah Jim, dan yang ketiga adalah Da. Rajab. Apa artinya? Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghuniyah, Ra yang pertama bermakna rahmatullah. Artinya apa? Bahwasanya bulan suci Rajab, bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan rahmat. Rahmat inilah yang akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku sekalian, kita pergunakan sisa hari di bulan Rajab ini. Hari ini tanggal 28 Rajab. Kita manfaatkan bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, huruf yang kedua adalah Jim. Apa itu Jim? Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan pula, Jimnya di sini berarti judullah. Artinya apa? Kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini dengan niat ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita menghadapi permasalahan kesulitan-kesulitan kata Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwasanya di bulan Rajab ini kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Ba. Apa artinya? Ba di sini dijelaskan pula bahwa Ba di sini bermakna atau bimakna birrullah. Artinya kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan suci Rajab ini, di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Maka 3 perkara inilah yang menjadikan bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada bulan haram. Apalagi di bulan suci Ramadan terjadi peristiwa sangat besar yang kita sebut atau kita hafal dengan nama Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Isra dan Mi'raj ini banyak yang berpendapat, banyak yang tidak mengimani, meyakini daripada peristiwa yang sungguh sangat luar biasa ini. Karena suatu perjalanan yang menempuh jarak 1500 km dilakukan dalam waktu 1 malam, bahkan tidak nyampe 1
malam. Dalam keterangan bahwa pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah istirahat kemudian dia melaksanakan sholat tahajud, beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Setelah pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat istirahat Nabi masih hangat. Artinya bahwasanya pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya ini sangat singkat sekali. Bahkan pakaian tempat wudhunya Nabi kita masih basah, belum kering. Ini menandakan bahwa pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat singkat. Maka kalau dinilai atau dilihat dari logika manusia, ini tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semata-mata bukan kemauan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang mau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya, yakni yang memperjalankan adalah Allah. Maka dijelaskan dalam surat Isra seperti tadi disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya lailan pada waktu malam minal masjidil haram dan masjidil haram ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di dalam ayat ini memakai kata subhana yang artinya maha suci. Ini karena di dalamnya bahwa pelaksanaan Isra dan Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang sangat mulia, suatu peristiwa yang sangat agung, suatu peristiwa yang sangat ajaib, yang tidak bisa dilakukan oleh makhluknya Allah, hanya bisa dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Jarak masjidil haram dengan masjidil aqsa, masjidil haram di Mekah dan masjidil aqsa di Palestina itu jaraknya 1.500 km. Kalau pakai pesawat itu bisa 3 jam, tapi dulu belum ada pesawat. Kalau pakai unta bisa berminggu-minggu, kebanyakan dulu perjalanan pakai unta. Maka pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya Nabi ini sangat singkat sekali. Yang menjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriman, orang yang Islam, wajib meyakini dengan keimanan kita, jangan memakai logika kita, karena ini adalah suatu yang sangat penting yang insya Allah akan menghasilkan perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah yang sangat luar biasa. Apa tujuan daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi pada waktu malam hari? Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada mereka min ayatina, daripada sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diperlihatkan dengan surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Nabi Muhammad pun diperlihatkan dengan neraka, siksaan-siksaan api neraka yang diberikan pada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah. Maka
akan diperlihatkan oleh Allah, itulah orang-orang yang masuk neraka. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siksaan-siksaan yang pedih. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Maka Rasulullah SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperjalankan bersama dengan malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke langit yang 7, ya, diantar oleh malaikat Jibril. Di langit pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam, didoakan oleh Nabi Adam tentang kebaikan. Mudah-mudahan Nabi kita senantiasa dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian lanjut ke langit yang kedua. Di langit yang kedua Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan siapa yang tahu? Langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di situ juga didoakan oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya tentang bagaimana Nabi Muhammad senantiasa mendapatkan kebaikan. Kemudian masuk ke langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit yang kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Langit yang keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Semuanya mendoakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan. Maka Nabi Muhammad kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah yang sangat agung, yakni untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Jadi adik-adik sekalian, sholat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Maka perintah ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad bertemu secara langsung. Inilah yang menjadikan sholat ini sangat penting. Jadi Islam ini dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, 4 puasa, 5 haji. Ya. Maka seorang dikatakan beriman, seorang dikatakan Islam, ya, apabila dia melaksanakan 5-5-nya. Ini dinamakan Islam yang sempurna. Orang tidak melaksanakan haji, tetap dia disebut sebagai orang yang Islam. Ibarat kata, ya, ini benda Islam, ibarat kami ini Islam. Islam dipegang teguh, akan tetap berada di tangan kita manakala kita pegang 5 jari. Ya, apa 5 jari itu? Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Kalau kita sebagai orang Islam tidak melaksanakan haji, ibarat kata jari kelingking kita lepas, ya, HP masih bisa kita pegang, ya. Kemudian kita tidak melaksanakan yang keempat apa? Puasa, ya. Puasa, jari satu lagi kita lepas, masih bisa dipegang. Jadi masih ada tingkat keislaman seseorang, masih ada keimanan walaupun dia tidak haji, walaupun tidak puasa. Yang ketiga, zakat kita lepas, kita tidak zakat, HP masih bisa kita pegang. Tapi manakala sholat yang ketika kita lepas, pasti jatuh. Ya, jadi sholat ini sangat menentukan. Kalau kita semuanya ada di sekalian tidak melaksanakan sholat, maka di dalam dirinya tidak ada lagi keimanan, tidak lagi keislaman. Adik-adikku sekalian, hadirin sekalian, mengaku Islam tapi tidak sholat, berarti dia bukan dikatakan orang yang Islam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah sholat.
amalan-amalan hamba Allah nanti di hari kiamat yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala as-salatu, yaitu amalan yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah sholat. Fa in salahat asairi amali, maka apabila sholatnya baik, maka seluruh amalan-amalan kita semuanya baik. Tapi sebaliknya baik fasadat sairi amali. Tapi apabila sholat kita rusak, maka seluruh amalan-amalan kita pun akan menjadi rusak. Maka amalan perbuatan kita, kebaikan-kebaikan kita tergantung daripada sholat yang kita laksanakan. Sholatnya benar gak? Sholatnya sesuai dengan syariat gak? Sholatnya sesuai dengan waktu gak? Inilah yang menentukan amalan-amalan yang lainnya akan baik. Maka ada sekalian, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat, karena sholat adalah kewajiban. Sekali ada tidak melaksanakan sholat, maka berarti tingkat keimanan Islaman dipertanyakan. Hilang Islam di dalam diri kita. Ya, ada sekalian, harus sholat ya. Yang cewek harus sholat ya. Yang cewek semuanya harus sholat ya. Sholat jangan ditinggalkan, karena yang akan dihitung pertama kali adalah sholatnya, bukan zakatnya, bukan puasanya, bukan amalan-amalan kebaikan yang lain, tapi sholatnya. Amalan kebaikan yang lain akan ikut. Kalau sholat kita baik, sholat kita 5 waktu setiap hari dilaksanakan sesuai dengan waktu, tepat waktu, maka amalan-amalan yang lain akan mengikuti kita. Jadi Rasulullah SAW dalam pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya adalah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Inilah hikmahnya. Mudah-mudahan ada di sekalian semuanya yang masih sholat bolong-bolong setelah mendapatkan muhasabah, mendapatkan pelajaran. Kita semua bagi sholatnya yang belum baik, yang masih bolong-bolong, laksanakan sampai 5 waktu. Walaupun adik-adik ada yang belum balik, laksanakan, nanti akan menjadi suatu kebiasaan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan maghfirah, diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan bahan muhasabah pada diri kita semuanya, sehingga kita akan bisa meningkatkan terus kualitas iman, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kualitas sholat kita.